Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada amalan ketiga di dalam amalan yang harus kita unggulkan di bulan Ramadan. Ibnul Jauzi mengatakan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf untuk saudara-saudaranya. Ya, Ibnul Jauzi. Ramadan itu seperti Nabi Yusuf bagi saudara-saudaranya. Kita tahu Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. Ya, 12 bersaudara. Di antara 12 bersaudara itu Nabi Yusuf yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Allah istimewakan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka pun dalam bulan-bulan yang Allah tetapkan ini ada 12 bulan, ada satu bulan yang Allah kemudian istimewakan, yaitu bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini Allah mengistimewakan, begitupun kita harus mengistimewakan bulan ini. Apa yang mesti kita istimewakan? Amalan-amalan di dalamnya. Baik, yang ketiga, amalan yang mesti kita istimewakan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Karena Allah menyatakan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Bukan sekedar catatan sejarah ini turunnya Al-Quran, tapi memang dalam Al-Quran ini adalah sebuah peluang, kesempatan kita untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pundi-pundi pahala. Tilawatul Quran ini adalah sumber amalan yang pahalanya melimpah ruah. Kita ingatkan dengan satu hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Rasulullah, siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka satu huruf itu diganjari dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, yang satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan tidaklah ketika aku membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Kalau kita mau hitung-hitung kebaikan yang kita dapatkan ketika kita membaca alif lam mim, berarti satu huruf dikalikan 10 kebaikan, berarti 30 kebaikan kita dapatkan ketika kita membaca alif lam mim, 30 kebaikan kita dapatkan. Masya Allah, ya. Lalu kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kalau kita kalikan per hurufnya 10, berarti 190 kebaikan kita dapatkan. Al-Fatihah dari basmalah sampai waladdallin. Ya, kalau dihitung-hitung ada sekitar kurang lebih 141 huruf kali 10. Masya Allah, berlimpah ruah dari membaca Al-Quran itu. Makanya para ulama menekankan di bulan Ramadan itu tilawahnya. Ya, tahfidz boleh. Tapi kemudian rata-rata banyak para ulama itu mengisi Ramadannya ini dengan tilawatul Quran, membaca. Di Turki sana ada satu kebiasaan, satu kampung, ada satu kebiasaan dilakukan oleh penduduk kampung tersebut. Apa? Tilawatul Quran. Yang uniknya apa? Tilawatul Quran di atas punggung kuda. Ya, mereka punya kebiasaan apa? Khataman Quran. Ya, khataman Quran. Nah, dalam rangka memperbanyak tilawahnya itu ya dengan target khataman Quran. Maka termasuk ini Ramadan ini, mumpung kita masih di hari keempat ini, ada yang sudah hari kelima, tapi ini masih di awal-awal Ramadan. Coba yang belum punya target khataman Quran di Ramadan ini, buat target minimal 1 kali hatam Quran. Yang tahun lalu sudah 1 kali hatam Quran, maka usahakan Ramadan ini 2 kali hatam Quran. Yang tahun lalu sudah 2 kali hatam Quran, maka Ramadan ini usahakan 3 kali hatam Quran atau seterusnya. Ya.
Karena di dalam bacaan Al-Quran ini, sekali lagi tadi, melimpah ruah pundi-pundi pahala yang kemudian nanti akan dikumpulkan, dan itu akan menjadi poin kita agar kemudian kita bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, sehingga kita dengan lancar bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat ya, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Suriah sana itu, Masya Allah, hadiah yang istimewa bagi mereka itu sekarang bukan sekedar makanan saja. Ya, makanan mereka butuhkan, makan dibutuhkan, minum dibutuhkan, tapi ternyata ada hadiah yang paling istimewa bagi mereka. Apa? Mushaf Al-Quran. Allahu Akbar. Mushaf Al-Quran itu yang membuat mereka sampai saat ini bertahan. Palestina puluhan tahun dijajah. Setiap hari hampir saja ada korban berjatuhan. Tapi sampai detik ini tidak pernah habis generasi itu dilahirkan. Allahu Akbar. Apa yang membuat mereka ini kemudian tetap bertahan di Palestina itu? Salah satunya adalah karena ya, kekuatan yang dilahirkan dari Al-Quran. Para relawan kalau datang ke sana kemudian membawa Al-Quran, mereka rebutan ingin mendapatkan Al-Quran. Mereka berebut untuk mendapatkan Al-Quran. Dan Al-Quran yang mereka dapatkan bukan untuk dijual kembali sehingga menjadi uang, bukan. Al-Quran yang mereka dapatkan, mereka baca terus menerus. Tapi setelah itu tidak lama hancur lagi karena serangan Yahudi itu. Ada lagi bantuan Al-Quran, rebutan lagi mereka mendapatkan Al-Quran. Begitu mereka antusiasnya terhadap Al-Quran. Kita di negara kita yang notabene aman, Al-Quran berserakan di mana-mana, Al-Quran kita dapatkan di mana-mana, kok masih sulit membaca Al-Quran. Makanya gunakan ini Ramadan untuk apa? Untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Betul, hak Al-Quran itu ada 4. Yang pertama dibaca, ya. Yang kedua difahami, yang ketiga diamalkan, yang keempat disebarluaskan. Ini hak Al-Quran, ya, hak Al-Quran ini, dan semuanya harus terpenuhi hak Al-Quran ini, ya. Meski demikian hak Al-Quran ada 4, tapi di Ramadan ini kita tingkatkan tilawatil Qurannya. Sekali lagi, tilawatil Qurannya kita tingkatkan. Termasuk yang berkeluarga, yang sudah berkeluarga, ya, coba perintahkan pasangan kita, istri kita, untuk punya target juga. Istrinya sibuk ini menyiapkan sahur, menyiapkan buka, ya di sela-sela itu buat juga target minimal hatam Quran 1 kali. Kita punya anak-anak, ya, coba anak-anak juga kita setting agar mereka kemudian membuat target hatam Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan ini. Bahkan untuk meningkatkan semangat apa? Jangan tanggung-tanggung, kita janjikan reward bagi mereka, ya. Kita janjikan reward kalau kemudian mereka mau menjalankan target hataman Quran di Ramadan ini. Maka kembali lagi, jadi kita isi saum Ramadan ini, salah satu di antara amalan unggulannya adalah dengan tilawatil Quran. Ada waktu, segera isi dengan tilawatil Quran. Baca Al-Quran sepanjang waktu kita ini, ya, baca Al-Quran sepanjang waktu kita. Saya melihat ada satu fenomena ya, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Yogyakarta, di Jamaah Masjid Jogokarian. Ada satu fenomena, Masya Allah, ini program luar biasa. Mesti kita copy paste nih kegiatan ini. Apa? Mengisi Jalan Malioboro, ya, dengan tilawatil Quran. Allahu Akbar, ya. Jadi jamaah Masjid Jogokarian itu sepakat, ayo di sore hari itu menjelang berbuka kita padati Malioboro dengan aktivitas baca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, tua, muda, di sana anak-anak pun terlibat, duduk berjejer sepanjang jalan Malioboro baca Al-Quran. Allahu Akbar. Saya baru lihat saja, nikmat rasanya, Masya Allah. Sejuk rasanya hati ini melihat kondisi seperti itu. Coba kita praktekkan itu. Ramadan ini sebagai starting awalnya. Mari kita bumikan Al-Quran. Yang mudah-mudahan kalau selama 1 bulan kita sudah
kuat interaksi kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan berbekas pada bulan-bulan setelahnya kita dengan mudah dan dengan terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk menguatkan interaksi kita dengan Al-Quran, karena salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan saum kita semakin berkualitas dengan menyibukkan kita dengan tilawatul Quran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.